Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari dan kesempatan yang berbahagia ini mari kita melanjutkan kajian dan pembelajaran kita tentang menghindari diri dari perilaku tindak kekerasan. Yang minggu yang lalu telah kita pelajari, telah kita analisa bagaimana toleransi. Dan sekarang kita mengetahui bahwa toleransi itu ternyata suatu pergaulan menghargai orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan berarti toleransi itu mencampur baurkan ajaran agamanya, tetapi toleransi itu adalah dalam sekedar pergaulan kehidupan sehari-hari. Kita saling menghargai, menghormati sesama. Itu yang dinamakan toleransi. Andai kita mencampur baurkan ajaran agama, berarti itu adalah menyalahi aturan daripada toleransi, menyalahi aturan agama. Maka pada hari ini kita akan melihat bagaimana menghindari diri dari perilaku tindak kekerasan. Agama Islam sangat melarang tindak kekerasan. Agama Islam itu agama damai, agama yang membawa kedamaian lahir dan batin. Jadi agama Islam itu tidaklah membutuhkan perilaku kekerasan. Agama Islam itu tidak mengajarkan tindak kekerasan. Kekerasan itu kalau kita lihat bahwasanya timbul daripada nafsu. Jadi manusia dianugerahi oleh Allah hawa nafsu. Jadi hawa nafsu ini apabila tidak bisa kita kekang, tidak bisa kita ajak kepada Allah, kepada ajaran agama Allah, maka akan menimbulkan kekerasan. Dengan adanya hawa nafsu, maka kita mengetahui, dapat merasakan benci dan cinta. Jadi nafsu itu mengetahui kebencian. Karena adanya nafsu itu, maka kita dapat merasakan kebencian, kita dapat merasakan makna cinta, keindahan cinta yang sebenarnya. Jadi kalaulah seandainya kita tidak memiliki nafsu, mungkin kita tidak akan bisa merasakan bagaimana yang namanya kebencian, yang bagaimana yang namanya cinta. Tetapi dengan adanya nafsu, maka akan kita mengetahui dan merasakan hal yang demikian. Tahu kita kebencian, tahu kita cinta. Cinta damai. Cinta damai. Jadi ini harus kita didik, kita arahkan. Nafsu itu harus kita arahkan supaya kita mengetahui cinta damai. Bukan yang tumbuh kebencian, tapi kecintaan yang tumbuh. Maka kita secara agama Islam mengerti dan mengetahui makna ataupun memfungsikan nafsu itu, mendidik nafsu itu kepada jalan Allah, supaya kita saling mencintai. Selaku manusia harus cintai, mau siapapun dia manusia, bahkan semua makhluk di dunia ini harus kita cintai. Kita lindungi semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Itu namanya kekhalifahan kita, itu namanya ajaran agama kita yang diberikan Allah tuntunan kepada kita. Jadi permusuhan itu berasal dari kebencian. Permusuhan itu berasal dari kebencian yang dimiliki oleh setiap manusia. Jadi sebagai cinta benci, sebagai cinta benci pun berasal dari nafsu yang tadi kita uraikan. Bisa malapetaka yang dibuat kebencian, maka terjadilah kerusakan, terjadilah kekerasan, karena kebencian muncul di hati kita, muncul dari nafsu kita itu tadi, sehingga dia berkembang menjadi suatu kebencian yang luar biasa, maka berakhir dalam perilaku kekerasan. Karena itu nafsu harus diajak, harus dididik dengan bagus untuk mengetahui yang kebaikan-kebaikan yang ada. Itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menuturkan di dalam surah Al-Maidah. Jadi firman Allah surah Al-Maidah sebagai bimbingan kepada kita. Min ajalin jalika katabana ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an. Wa man ahyahan faka'annama ahya'an nas jami'a. Wa laqad ja'atuhumur rusuluna bil bayyinati summa
inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Karena kami tetapkan suatu hukum, kata Allah, bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau kisos, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan orang itu, kata Allah, telah membunuh semua manusia. Begitu juga sebaliknya, barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, ya, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia, semua manusia. Luar biasa kalau begitu, kata Allah. Maka sesungguhnya rasul-rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Nah, penjelasan ayat Allah ini, surah Al-Maidah 1 ayat 32 ini menggambarkan kepada kita bahwa membunuh itu ada satu pun dibunuh manusia, artinya samalah itu membunuh semua manusia di dunia ini. Satu kehidupan yang kita berikan ke manusia, maka satu berarti orang itu telah memberi kehidupan kepada semua manusia di muka bumi ini. Artinya apa? Begitulah kerasnya bahwa membunuh itu tidak diperbolehkan. Itulah kerasnya, damainya, itulah bagusnya, indahnya bahasa Allah kepada manusia, supaya manusia itu tidak membunuh, supaya manusia itu memberi kehidupan kepada sesama mereka. Jadi dalam perilaku membunuh tadi, kalau kita lihat bahwa itu mereka melakukan pembunuhan karena tidak bisa mengekang nafsunya, tidak bisa mendidik nafsunya kepada jalan kebenaran. Maka pembunuhan kalau kita lihat Allah menjadi penjelasan ini setelah kita lihat peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habil, ya, menetapkan suatu hukum bahwa membunuh seorang manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. Karena peristiwa pembunuhan Qabil dan Habil sudah memutuskan mata rantai kehidupan umat manusia. Maka pada waktu itu Allah memberi tuntunan ke kita dengan melihat kisah Qabil dan Habil. Begitu juga dengan apabila seorang berani mencemari tangannya dengan darah orang yang tak berdosa, maka pada hakikatnya dia telah membunuh manusia. Dari sistem penciptaan manusia, terbunuhnya Habil telah menyebabkan hancurnya generasi besar suatu masyarakat yang akan tampil dan lahir di dunia ini. Nah, jadi Al-Quran memberikan perhatian penuh terhadap perlindungan jiwa manusia. Agama Islam itu memberi perlindungan kepada jiwa manusia yang tertera di dalam Al-Quran itu tadi, dan menganggap membunuh seorang manusia itu sama dengan membunuh sebuah masyarakat. Luar biasa bagaimana hebatnya akibat daripada membunuh manusia. Karena itu jangan kita coba-coba untuk membunuh, jangan dilakukan untuk membunuh. Luar biasa akibat sanksi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulan daripada surah Al-Maidah ayat 32 bahwa nasib kehidupan manusia sepanjang sejarah memiliki kaitan dengan orang lain, itu tidak bisa dipisahkan. Kedua, nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuan mereka. Pembunuhan seorang manusia dengan maksud jahat merupakan permusuhan sebuah masyarakat. Tetapi keputusan pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap seorang pembunuh dalam rangka kisos merupakan sumber kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mereka yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan penyelamatan jiwa manusia, yakni seperti dokter, perawat, atau polisi, harus mengerti nilai pekerjaan mereka itu sendiri. Menyembuhkan atau menyelamatkan orang yang sakit dari kematian bagaikan menyelamatkan sebuah masyarakat dari kehancuran. Inilah gambaran yang diberikan Allah dalam surah Al-Maidah ayat 32. Begitu berat
bagaimana akibat daripada yang namanya membunuh. Karenanya kita harus jauhi, jangan ada niat sedikit pun di dalam hati untuk melakukan pembunuhan sesama manusia. Maka hukum Allah yang demikian, di Indonesia ada hukum yang mengatur bagaimana pelarangan melakukan tindak kekerasan, termasuk kekerasan kepada anak, anggota keluarga. Misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak diperbolehkan. Jadi anak-anak itu dilindungi hukum, keluarga dilindungi hukum. Kita semua dilindungi oleh hukum. Demikian kajian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, dapat kita mengambil iktibar dan pembelajaran. Semakin kita berwawasan luas, menyadari kehidupan, makna hidup yang sebenarnya. Kita menyadari bahwa begitu pentingnya hidup, begitu berartinya hidup, maka jauhilah yang namanya kekerasan dan pembunuhan. Jadi agama Islam menuturkan kepada kita supaya meninggalkan, supaya tidak melakukan kekerasan dan pembunuhan. Kekerasan kepada anak, kekerasan kepada keluarga, kekerasan kepada pembantu, ya kan, tenaga kerja, itu semua harus dihindari, tidak diperbolehkan, karena kita selaku manusia hidup saling sayang menyayang. Maka dikatakan Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Pengasih lagi yang Maha Penyayang, yang memberikan gambaran kepada kita bahwa ajaran agama Islam itu penuh kasih sayang, penuh cinta damai. Nafsu itu kita didik supaya dia mengerti cinta, supaya dia mengerti indahnya cinta. Dengan indahnya cinta, maka indahlah kehidupan kita. Kalau kita melakukan hidup kekerasan, tindak kekerasan, maka kehidupan kita akan suram, maka kehancuran akan kita peroleh, maka ajab akan kita peroleh, kedamaian dan ketentraman jiwa tidak akan kita peroleh. Tapi kalau kita didik nafsu kita ke jalan Allah, maka cinta akan tumbuh, baik di keluarga, di tengah masyarakat kita, bahkan di negeri dan bangsa kita ini, bangsa Indonesia, negara kita ini, negara Indonesia, maka penuh cinta damai keseluruhan. Maka dengan demikian tugas sebagai penegak hukum akan berkurang, lambat laun akan kedamaian, ketentraman akan tercipta di negeri kita ini. Kalau kita masing-masing mengerti dan melakukan, menghindari tindak kekerasan. Demikian pada kajian kita pada hari ini. Semoga ada hikmah dan manfaatnya ke kita bersama. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.